Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu dan selamat datang di channel YouTube saya yaitu It's Me Ayu. Jadi pada pembuatan video konten kali ini saya akan menjelaskan mengenai CorelDRAW X5 dan tampilan apa saja yang terdapat pada CorelDRAW ini. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan versi yang lain dan tidak terpatok harus menggunakan CorelDRAW X5. Misalnya yaitu pada CorelDRAW versi X4, X7, dan juga X8. Jadi langsung saja ke penjelasan mengenai CorelDRAW X5. Jadi CorelDRAW X5 adalah sebuah software editor grafik vektor yang dikembangkan oleh Corel, di mana versi terbarunya dirilis pada tanggal 23 Februari tahun 2008. Jadi, langsung saja kita membuka ke aplikasi atau software CorelDRAW. Nah, jadi ini adalah tampilan awal ketika kita membuka software CorelDRAW. Di sini ada New Blank Document dan New From Template. Jadi, untuk memulai penjelasan, kita ke New Blank Document. Nah, di sini ada tampilan untuk mengatur nama file, size kertas yang digunakan. Jadi di sini kita ubah menjadi latihan. Kemudian oke. Nah, ini adalah tampilan awal yang terdapat pada CorelDRAW X5. Di mana tampilan ini mungkin berbeda dengan versi yang lain, yaitu X4, X7, dan 8. Jadi mulai saja pada bagian yang pertama, yaitu di sini ada title bar, di mana ini merupakan judul atau nama latihan yang kita buat tadi pada semat awal. Kemudian di sini ada menu bar, yaitu berupa file, edit, view, layout, dan lain-lain. Jadi ini dinamakan dengan menu bar, di mana menu bar ini berisikan kumpulan perintah yang tadi memiliki tujuan supaya kita menjadi lebih mudah dalam menggunakan software CorelDRAW X5. Kemudian di sini ada toolbar. Ini merupakan bagian dari toolbar. Kemudian yang selanjutnya di sini ada property bar. Dan untuk yang di samping kiri ini dinamakan dengan toolbox, di mana bagian ini difungsikan untuk mengatur, membuat, dan juga mengedit gambar di lembar kerja program CorelDRAW. Kemudian di halaman yang putih ini dinamakan dengan drawing window, di mana ini digunakan untuk alat memodifikasi sebuah objek yang sudah kita inginkan, dan drawing window ini juga berada di wilayah luar pada drawing page ini. Dan ini dinamakan drawing page yang digunakan untuk mengedit objek yang sudah kita copy atau akan kita edit. Kemudian di samping ini, di samping kiri dan juga di atas drawing page, di sini ada rules. Kemudian selanjutnya untuk di samping paling kanan, di sini ada color palette, di mana ini digunakan untuk mengatur warna pada objek yang kita buat nanti. Kemudian di sini di samping pojok kiri bawah ada yang dinamakan dengan dokumen navigator. Kemudian di sini ada status bar, dan di sini juga ada navigator. Kemudian selanjutnya setelah kita mengenal atau mengetahui mengenai bagian-bagian yang terdapat pada halaman kerja pada CorelDRAW X5, kemudian selanjutnya yaitu pembahasan mengenai toolbox, di mana di sini ada beberapa macam atau fungsi untuk mengatur objek yang akan kita buat. Dan yang pertama yaitu pada pick tool, di mana ini berfungsi untuk memilih atau menyeleksi dan mengatur ukuran, memiringkan dan memutar objek. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada shape tool. Nah, ini digunakan untuk mengedit bentuk objek kurva.
di mana pada bagian shape tool ini terdapat beberapa macam bagian lagi, yaitu ada shape, subgebrush, Rogen, retransform. Nah, jadi pada bagian-bagian ini merupakan bagian dari shape tool, atau dengan cara lain kita dapat menggunakan F10 untuk menggunakannya. Kemudian di sini ada crop tool, di mana ini digunakan untuk menghilangkan area yang tidak dikehendaki, di mana pada bagian ini juga terdapat crop, knife, eraser, dan virtual, di mana knife ini untuk memotong objek, kemudian ada eraser untuk menghilangkan daerah yang tidak diinginkan pada gambar, dan untuk yang terakhir, yang bagian ini digunakan untuk menghapus bagian dari objek di antara persimpangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu di sini ada zoom. Nah, jadi zoom ini digunakan untuk merubah besaran level dalam tampilan atau jendela kerja pada CorelDRAW. Dan zoom ini juga terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu zoom dan pan, atau dapat dipanggil dengan H. Kemudian yang selanjutnya yaitu di sini ada bagian mengenai freehand tool, atau kita dapat memanggilnya dengan fungsi F5. Dan ini adalah bagian-bagian yang terdapat pada freehand. Nah, jadi ada beberapa bagian yang dapat digunakan. Kemudian di sini ada selanjutnya yaitu ada smart fill tool. Nah, ini juga ada beberapa bagian. Jadi fungsi ini digunakan untuk mewarnai objek-objek yang terlampir, di mana tools ini dapat mewarnai isi dari garis dari objek tersebut, dan objek yang telah terisi dapat dipisahkan dengan gambar dasarnya. Selanjutnya yaitu ada rectangle tool, atau dapat dipanggil dengan menggunakan F6, di mana ini digunakan untuk menggambar bujur sangkar dan kotak. Di sini juga terdapat 3 bagian, dan ini adalah tampilan dari rectangle tool. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada ellipse tool, di mana ini sama saja seperti tampilan yang rectangle tool, yaitu bedanya yang ini untuk kotak dan yang ini untuk lingkaran. Misalnya, yang ini untuk penggunaan ellipse dan yang ini untuk rectangle. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada polygon tool, sama saja untuk membuat bidang datar. Kemudian di sini ada basic shape tool. Pada basic ini digunakan untuk memilih bermacam-macam bentuk, termasuk bentuk smile, halilintar, bentuk hati, dan juga bentuk yang lainnya. Misalnya, ini contohnya. Jadi ada beberapa macam yang dapat dipilih untuk membuat tambahan pada tampilan kerja. Kemudian di sini ada text tool, atau kita dapat memanggilnya dengan F8, di mana ini digunakan untuk menambahkan teks pada program kerja atau objek yang sedang kita edit. Kemudian di sini ada table tool, yang pasti pada table ini digunakan untuk menambahkan tabel pada program kerja. Kemudian selanjutnya di sini ada parallel dimension. Ini digunakan untuk membuat garis ukur dimensi miring, di mana pada parallel dimension ini terdapat horizontal atau vertikal, angular dimension, segment dimension, dan 3-point scaled. Nah, di mana
Yang untuk fungsi yang terakhir di sini 3 point ini digunakan untuk membuat garis petunjuk yang terdiri dari 3 titik yang membentuk garis untuk petunjuk atau keterangan. Dan untuk segment dimension di sini digunakan untuk menampilkan dimensi antara titik terakhir pada satu atau beberapa bagian. Kemudian di sini ada angular dimension. Ini digunakan untuk membuat garis ukuran segitiga atau sudut. Dan untuk yang terakhir yaitu ada horizontal or vertical, di mana ini digunakan untuk membuat garis ukuran dimensi horizontal dan juga vertikal. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai straight line, di mana ini digunakan untuk membuat konektor lurus. Dan ini adalah bagian-bagian yang terdapat pada straight line. Jadi ada 4 bagian. Kemudian setelah pada straight line ini di sini ada blend tool. Dan kemudian ada color eyedrop tool, di mana pada color ini digunakan untuk memilih dan menyalin warna dari satu objek pada jendela gambar yang disertai dengan tampilan warna. Dan kemudian di sini ada tampilannya yaitu outline fan. Nah, di sini ada beberapa bagian di mana ini digunakan ketika kita akan memilih tool flyout, di mana akan muncul dan memberikan akses cepat ke beberapa fasilitas seperti kotak dialog outline fan dan juga color. Nah, jadi color yang ini. Kemudian di sini ada fill tools dan yang terakhir yaitu di sini ada interactive fill tools, di mana pada interaktif ini terdapat 2 bagian, yaitu ada interactive fill dan mesh fill, di mana interactive fill ini digunakan untuk memberi warna dengan beberapa variasi gradasi. Nah, sedangkan untuk mesh tool ini digunakan untuk memberi warna gradasi fill menggunakan garis ataupun grid yang terdiri dari beberapa node. Jadi untuk tampilan yang terdapat pada tampilan kerja pada CorelDRAW X5 ini mungkin berbeda dengan versi yang X4 ataupun versi yang lainnya. Dan mungkin cukup sekian untuk penjelasan pada konten video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan jika ada kritik saran, kalian dapat menambahkannya pada kolom komentar untuk membantu channel ini supaya menjadi lebih baik. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang dan dapat memberikan konten yang berguna untuk kita semua. Terima kasih.